Selamat pagi, siang, dan malam, Ibu Erlia sebagai dosen farmakologi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kami mengenai intramuskular dengan obat vaksin, yaitu vaksin influenza. Berikut nama dan NIM anggota yang berpartisipasi mengerjakan tugas ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rute pemberian, yaitu intramuskular. Rute pemberian ini dengan cara menyuntikkan ke dalam otot, dengan tujuan memberikan efek sistemik dan absorbansi dengan cepat dengan volume obat yang lebih besar. Kemudian untuk alternatif obat yang tidak bisa diberikan secara oral dan memberikan efek obat stabil dan tahan lama. Untuk contoh obatnya terdapat vaksin seperti vaksin influenza, hepatitis B, dan tetanus. Kemudian untuk obat nyeri yaitu ketorolac, antipsikotik yaitu haloperidol, dan antibiotik yaitu ceftriaxone. Kemudian lokasi suntikan pada otot. Yang pertama itu adalah yang kita akan fokuskan pada kali ini adalah vaksin influenza dengan deltoid pada lengan atas, dewasa dan anak-anak di atas 3 tahun, volume sampai kurang lebih 1 hingga 2 mili. Yang kedua ada vastus lateralis, yaitu di paha luar, bisa untuk bayi dan anak-anak. Untuk volume kurang lebih 1 hingga 3 mili itu dapat pada usia kurang dari 18 bulan dan kurang lebih 1 sampai 2 mili untuk usia lebih dari 18 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga ada ventrogluteal, terdapat pada pinggul atas sisi luar. Untuk dewasa dengan volume sampai kurang lebih 3 mili. Yang terakhir ada dorsogluteal, itu di bokong atas luar. Untuk dewasa dengan volume sampai 4 mili, tetapi jarang digunakan karena resiko terkena saraf. Untuk efek sampingnya, yang pertama nyeri di tempat suntikan, kemerahan atau bengkak, dan kadang demam ringan atau bisa nyeri otot. Jadi pertama-tama vaksin akan disuntikan ke jaringan otot, lalu vaksin tersebut akan berada di ruang antar sel otot atau interstitial space. Nah, lalu akan terjadi difusi pasif dari jaringan otot ke kapiler darah. Nah, difusi pasif ini terjadi karena difusinya itu tidak memerlukan energi atau ATP, dan perpindahan molekul obat itu terjadi dari konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi terendah, atau adanya gradien konsentrasi. Jalur difusi pasif vaksin influenzanya sendiri, pertama-tama vaksin tersebut akan melewati matriks jaringan otot, di mana obat tersebut akan melintasi jaringan ikat menuju ke dinding kapiler. Nah, setelah sampai di dinding kapiler, obat itu akan melewati dinding kapiler dengan cara yang pertama dapat melewati celah antar sel endotel atau disebut paracellular pathway, atau juga bisa langsung menembus membran sel endotel atau transcellular pathway tersebut jika molekulnya bersifat lipofilik. Perlu kita ketahui bahwa kapiler otot itu memiliki endotelium yang bersifat permeable, sehingga dapat langsung menembus atau dapat melewati celah. Setelah itu, setelah masuk ke kapiler, dia akan masuk ke aliran darah, di mana obat tersebut akan masuk ke darah vena kecil atau venula, lalu akan masuk ke sirkulasi darah sistemik untuk didistribusikan ke kelenjar getah bening dan membentuk sistem imun. Selanjutnya kita masuk ke distribusi vaksin influenza, yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antigen dari vaksin ini sudah mengalami interaksi dengan sel imun. Contohnya seperti dendritik dan juga makrofag. Lalu masuk melalui pembuluh darah kapiler dan menyebar melalui sirkulasi sistemik. Namun, sirkulasi sistemik sendiri bukanlah jalur utama distribusi vaksin influenza. Jalur utamanya terdapat pada sistem limfatik, di mana pada sistem limfatik antigen sudah ditangkap oleh sel imun, lalu akan mengalami imigrasi atau didistribusikan ke kelenjar getah bening terdekat. Setelah didistribusikan, antigen akan dikenalkan kepada sel T dan juga sel B agar dapat terbentuknya respon imun adaptif. Contohnya seperti antibodi dan juga sel memori, sehingga dapat melawan infeksi influenza selanjutnya. Untuk sel T sendiri memiliki fungsi untuk membantu mengatur respon imun, sedangkan sel B untuk membentuk antibodi sehingga protein dapat mengenali virus influenza yang masuk selanjutnya ke dalam tubuh. Setelah itu baru akan mengalami metabolisme dan juga ekskresi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme vaksin influenza. Metabolisme ini dimulai ketika pengenalan antigen. Antigen adalah bagian dari virus flu dalam vaksin. Antigen sering disebut zat asing yang masuk ke dalam tubuh, biasanya dari virus, bakteri, atau vaksin. Tubuh kita ini belum pernah melihat zat ini sebelumnya, jadi dianggap berbahaya. Pengenalan antigen adalah proses ketika sistem imun atau pertahanan tubuh mulai mengenali antigen ini sebagai musuh. Dalam vaksin influenza, pertama-tama vaksin membawa antigen dari virus flu yang sudah dilemahkan. Tubuh mengenali antigen itu dan sistem imun mulai membuat antibodi untuk melawan. Yang kedua, aktivasi sistem imun. Sel imun tubuh seperti sel T dan sel B mulai bekerja. Sel B akan menghasilkan sel antibodi untuk melawan virus flu. Cara aktivasi sel imun dalam vaksin influenza, setelah dimasukkan ke dalam tubuh, sel imun akan diaktifkan.
Langkah-langkahnya adalah vaksin membawa antigen, sel dendritik akan menangkap antigen tersebut, aktivasi sel T dan sel B, produksi antibodi oleh sel B, dan memori imun dibentuk. Antibodi ini punya beberapa fungsi. Yang pertama, netralisasi, yaitu mengikat virus dan mencegahnya masuk ke dalam sel. Yang kedua, fagositosis, membantu sel imun lain seperti makrofag untuk mengenali dan menghancurkan patogen. Yang ketiga, aktivasi sel komplement, yaitu memicu serangkaian reaksi yang dapat menghancurkan patogen. Setelah sistem imun mengenali antigen sebagai benda asing, maka imun akan merespon dengan mengaktifkan sel B dan juga sel T. Setelah itu akan terbentuk yang namanya memori imun. Di dalam memori imun, sel B akan mengaktifkan antibodi dan berubah menjadi sel memori B. Begitu juga dengan sel T akan berubah menjadi sel memori T yang dapat dengan cepat merespon ketika antigen yang sama masuk di masa depan. Hal ini merupakan perlindungan jangka panjang yang diberikan oleh vaksin di dalam tubuh. Setelah itu akan terjadi penguraian dan pembuangan, yang dimana setelah sel imun telah mengetahui dan mengenal antigennya, maka tubuh tidak akan memerlukan vaksin lagi, sehingga vaksin dan seluruh barang bahan yang terkandung di dalam vaksin akan dicerna dengan sel fagositik seperti makrofag, dan kemudian akan dibuang dengan sistem limfatik dan ginjal yang dapat berupa urin. Hal ini dilakukan agar sel imun tidak menumpuk dan tidak ada peradangan kronis. Ekskresi vaksin influenza tidak melibatkan ekskresi langsung dari zat aktif seperti obat-obat konvensional, tetapi melibatkan penghancuran dan pembuangan sisa-sisa antigen, adjuvan, serta metabolit hasil kerja sistem imun. Organ-organ yang berperan yaitu yang pertama yaitu ginjal untuk mengeluarkan sisa protein, ion aluminium, metabolit larut air. Yang kedua yaitu hati dan empedu, yaitu untuk mengeliminasi komponen lipofilik dan hasil metabolisme pengawet. Dan yang ketiga yaitu limpa dan makrofag, untuk menghancurkan sel imun dan kompleks imun sebelum ekskresi sistemik. Mekanismenya yang pertama yaitu ekskresi antigen virus, hemaglutinin neuraminidase, pengolahan antigen oleh EPC atau antigen presenting cells. Setelah vaksin disuntikan, antigen diambil oleh sel dendritik atau makrofag. Antigen diproses di dalam lisosom dipecah menjadi peptida. Peptida yang tidak disajikan ke MHC akan dihancurkan lebih lanjut menjadi asam amino. Ekskresi fragmen antigen, fragmen protein sisa dan asam amino akan digunakan ulang dalam sintesis protein tubuh atau diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin jika berlebih, sebagai hasil dari degradasi protein. Dibawa ke hati dan dibuang melalui empedu, kemudian ke feses jika terlibat dalam jalur hati. Yang kedua yaitu ekskresi komponen tambahan seperti adjuvan dan stabilitator. Adjuvan aluminium hidroksida berfungsi untuk meningkatkan respon imun, namun tidak semua diserap oleh sel. Setelah fungsi stimulasi selesai, sebagian diambil oleh makrofag dibawa ke hati atau limpa. Ion aluminium bebas dieliminasi melalui ginjal dalam bentuk urin sebagai bentuk terlarut, dan bentuk feses jika tidak diserap. Pengawet atau stabilitator misalnya seperti formaldehida, gelatin polisorbat, dimetabolismekan oleh hati menjadi senyawa tidak aktif. Diekskresikan melalui urin dan empedu tergantung dari struktur kimianya. Yang ketiga yaitu ekskresi sel imun dan kompleks imun. Kompleks antigen antibodi, setelah antibodi mengikat antigen, kompleks ini akan difagositosis oleh makrofag. Dihancurkan menjadi peptida dan asam amino. Diekskresikan melalui ginjal atau saluran empedu tergantung dari berat molekulnya. Sel imun yang sudah tidak aktif seperti sel B atau T yang tidak menjadi sel memori akan mengalami apoptosis atau kematian sel. Fragmen sel hasil apoptosis akan dibersihkan oleh fagosit seperti neutrofil dan makrofag. Produk degradasi ini akan dibuang melalui sirkulasi ke ginjal dalam bentuk urin. Selanjutnya saya akan membahas tentang farmakodinamika dari vaksin influenza. Yang pertama adalah variasi antigenik pada virus influenza. Vaksin influenza sendiri itu bekerja dengan cara merangsang sistem imun untuk membentuk antibodi terhadap antigen virus, khususnya hemaglutinin atau HA dan neuraminidase atau NA. HA itu memediasi pelekatan virus ke sel inang, sedangkan NA membantu pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Virus influenza A memiliki 18 subtipe HA dan 11 subtipe NA yang mengalami pergeseran antigenik atau antigenik drift dan perubahan besar atau antigenik shift yang menyebabkan variasi virus dan perlunya pembaharuan vaksin setiap tahunnya. Antibodi terhadap HA, terutama bagian kepala, memberikan kekebalan protektif, sementara antibodi terhadap NA itu menghambat penyebaran virus. Selanjutnya, saya akan membahas jenis dan komposisi vaksin. Vaksin sendiri itu tersedia dalam bentuk trivalen, melindungi 3 strain, dan quadrivalen, melindungi 4 strain, serta terdiri dari 3 jenis utama vaksin. Yang pertama adalah vaksin inaktif atau IIV, yang kedua adalah RIV atau rekombinan, dan yang terakhir adalah LAIV atau hidup dilemahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang imunitas dan efektivitas dari vaksin influenza. Imunitas berkembang dalam kurang lebih 2 minggu dan melibatkan respon humoral dan seluler, dengan efektivitas yang dipengaruhi oleh usia, kondisi kesehatan, serta kecocokan antigenik antara vaksin dan virus yang beredar. Sebelum membahas mengenai farmakodinamika dari vaksin influenza, kita perlu mengetahui terlebih dahulu interaksi antara reseptor dan antigen dari virus influenza. Antigen dapat berupa glikoprotein pada virus. Glikoprotein pada virus influenza dapat dibagi menjadi 2, yaitu hemaglutinin atau HA yang ditunjukkan pada gambar A,
dan neuraminidase atau NA yang dapat dilihat pada gambar B. Mekanisme kerja dari infeksi virus influenza sendiri adalah glikoprotein HA akan berikatan dengan suatu reseptor yang bernama asam sialat yang terdapat pada sel respiratori manusia. Ketika HA berikatan, maka virus dapat melakukan proses endositosis dan masuk ke dalam sel respiratori atau sel inang di dalam tubuh manusia. Sehingga virus dapat melakukan proses infektif pada sel. Berdasarkan cara kerja vaksin influenza dalam mempengaruhi lingkungan di dalam tubuh manusia, vaksin influenza dapat dibagi menjadi dua, yaitu non-spesifik sekaligus spesifik, tergantung dari kondisi pasien yang akan menerima injeksi tersebut. Jika pasien belum terkena maupun terinfeksi virus influenza, maka kerja vaksinnya akan menjadi non-spesifik. Hal ini disebabkan karena sistem imun kita belum mengenali apa itu virus influenza atau antigen dari influenza itu sendiri. Mekanisme kerja dari vaksin influenza secara non-spesifik adalah antigen atau virus yang telah dilemahkan nantinya akan difagositosis oleh sel dendritik maupun sel makrofag. Setelah difagositosis, nantinya akan ada toll-like receptor atau TLR yang akan mengikat antigen-antigen atau asam nukleat dari virus influenza tersebut. TLR yang telah berikatan dengan antigen dari virus influenza akan menginduksi P50 untuk menghasilkan faktor-faktor proinflamasi dan dapat meningkatkan kerja sistem imun lainnya beserta dengan aktivasi APC sehingga sel makrofag dan sel dendrit dapat mempresentasikan antigen yang disebut dengan MHC2. Sedangkan jika pasien telah terinfeksi oleh influenza, maka cara kerja vaksin nantinya akan menjadi spesifik. Hal ini memanfaatkan sel T helper dan sel B memory. Baik, selanjutnya mekanisme aksi dari vaksin influenza. Vaksin influenza bekerja dengan melatih sistem imun kita untuk mengenali dan merespons antigen virus, khususnya pada hemaglutinin dan juga neuraminidase. Setelah diberikan komponen virus, vaksin akan ditangkap oleh sel-sel antigen presenting cell seperti dendritik dan juga makrofag. Kemudian sel-sel ini akan mencerna antigen dan menyajikannya pada molekul HMHC kelas 2. Kemudian sel T pembantu CD4+ akan mengenali antigen dan akan menjadi aktif. Kemudian sel T CD4+ akan membantu juga untuk mengaktifkan sel B yang telah mengikat antigen yang mengarah pada pembentukan antibodi terutama IgG spesifik yang khusus untuk virus influenza. Antibodi ini dapat menetralkan virus jika orang tersebut terpapar di kemudian hari. Selain itu juga beberapa sel T dan B akan membentuk sel memori yang akan tetap berada dalam sistem dan memungkinkan respons yang lebih cepat dan lebih kuat jika kita terinfeksi virus influenza. Kemudian, ketika ada virus yang masuk, antibodi IgG yang dihasilkan akan mengikat protein HA sehingga menghalangi virus untuk mengikat dan memasuki sel inang. Ini akan berakhir pada netralisasi virus. Mekanisme ini menjelaskan bahwa vaksin dari influenza ini tidak bekerja secara langsung. Jadi perlu beberapa waktu, beberapa minggu untuk bekerja secara efektif. Interaksi vaksin influenza. Yang pertama itu pengaruh obat. Beberapa jenis obat dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang dapat mengurangi efektivitas vaksin influenza. Vaksin dirancang untuk merangsang sistem imun agar memproduksi antibodi yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi. Namun jika obat tertentu menekan atau memodulasi sistem imun, respon tubuh terhadap vaksinasi bisa menurun, sehingga mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan oleh vaksin. Contoh interaksi imunosupresan. Obat seperti prednison dan azathioprine digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi autoimun dan untuk mencegah penolakan organ setelah transplantasi. Namun, obat-obat ini dapat menekan fungsi sistem kekebalan tubuh yang berpotensi menurunkan efektivitas vaksin influenza. Individu yang mengonsumsi imunosupresan mungkin tidak dapat memproduksi antibodi dalam jumlah yang memadai setelah vaksinasi, sehingga meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Interaksi obat pada tubuh yang terjadi, contohnya itu vaksin lain. Pemberian vaksin influenza bersamaan dengan vaksin yang lain itu dapat mempengaruhi respon imun terhadapnya. Vaksin yang tidak kompatibel atau memerlukan respon kuat mungkin mengubah reaksi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis mengenai jadwal vaksinasi agar semua vaksin dapat diberikan secara efektif.
Efek samping yang pertama itu efektivitas vaksin berkurang. Tubuh mungkin tidak memproduksi cukup antibodi yang meningkatkan risiko infeksi influenza. Yang kedua itu reaksi alergi yang lebih parah. Respon tubuh terhadap reaksi alergi bisa menjadi tidak optimal. Yang ketiga itu peningkatan gejala. Kombinasi obat atau vaksin lain dapat memperburuk gejala pasca vaksinasi. Yang keempat itu risiko komplikasi. Individu dengan sistem imun tertekan berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi akibat infeksi influenza. Interaksi dengan obat. Sebagian besar vaksin influenza itu aman dan tidak berinteraksi dengan obat-obatan secara signifikan. Namun, beberapa obat, terutama obat imunosupresan yang melemahkan sistem kekebalan, memiliki potensi untuk mengurangi respon imun terhadap vaksin.